Falai, Falai, ayo bangun. Mau sekolah minggu. But I don't wanna wake up. I just wanna sleep. Falai harus sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang kepada kita dan ingin kita taat kepada Tuhan Yesus. Ayo bangun. Okay, well, I will wake up. Wake up. Annyeonghaseyo. Have you guys take in the shower, wear dress? We gotta go to Sunday school. Bring your Bible and bring your tithes, and God bless you. Adik, kakak, kita mau main. Ini nanti mama akan taruh 10 balon di sini. Anggap ini 10 perintah Allah ya. Nanti tahan, jangan sampai jatuh. Gerakin ini kainnya, tapi tahan jangan sampai jatuh. Kalaupun sampai jatuh nggak apa-apa, nanti mama yang ambil taruh lagi. Misalnya ini jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan ada Allah lain. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini barang sesamamu, jangan membuat patung disembah, hormati ayah dan ibumu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Oke, tahan, gerakin pelan-pelan, pelan. Ya, nggak apa-apa kalau jatuh. Pelan-pelan. Pelan, gerakannya pelan. Wah, ada yang pecah. Ya, lurusin lagi. Ya, oke. Dilurusin. Oke. Adik, kakak, tadi susah nggak? Waktu kalian harus jaga 10 balon tetap ada di kain yang kalian gerakan tadi. Susah. Rasanya gimana tadi? Capek. Capek ya. Ya, adik-adik ternyata tidak mudah ya untuk mempertahankan semua balon untuk tetap ada di kain tadi. Apalagi tambah ada angin tadi ya. Nah, akan makin susah. Nah, seperti itu juga waktu kita mencoba untuk taat mematuhi semua perintah-perintah Tuhan. Kita seringkali gagal, tidak taat melakukan perintah Tuhan. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita loh. Sama seperti tadi Lose yang bantu ambilin semua balon itu untuk taruh di atas kain lagi. Nah, seperti itu juga Tuhan menolong kita untuk kita bisa terus percaya dan taat lagi. Tuhan beri kita kekuatan lagi untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, kalian pasti masih ingat ya bagaimana Allah menyertai bangsa Israel dalam perjalanan ke tempat yang Allah janjikan buat mereka. Allah terus menyertai perjalanan bangsa Israel dan sekarang mereka sudah sampai di kaki Gunung Sinai. Setelah sampai di sana, Musa pergi menemui Allah di atas gunung. Allah memberitahu Musa hal-hal yang sangat penting buat bangsa Israel. Lalu Musa turun dari gunung dan berkata kepada bangsa Israel, Allah ingin kalian tahu bahwa Allah menyelamatkan dan menjaga kalian semua, karena kalian semua sangat istimewa dan kalian akan selalu menjadi miliknya. Karena itu, jadilah kalian setia dan taat kepadanya. Kemudian orang-orang Israel itu menjawab dengan gembira. Mereka berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Allah
menyuruh Musa untuk bilang ke bangsa Israel agar mereka bersiap-siap. Karena dalam 3 hari Allah akan menunjukkan kemuliaannya yang besar kepada bangsa Israel. Allah akan berbicara kepada mereka dari gunung. Lalu orang-orang Israel bersiap-siap. Mereka mencuci pakaian mereka dan menunggu di kaki gunung Sinai. Tiba-tiba terdengar petir yang sangat keras dan tampak kilat di langit. Awan asap tebal menutupi gunung itu. Orang Israel sangat ketakutan. Seluruh gunung bergoncang waktu Allah turun ke atas gunung dalam api dan asap. Lalu Allah berbicara, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Allah melanjutkan dengan memberi 10 perintah kepada orang Israel dan kita semua. Adik-adik, Allah mengatakan supaya bangsa Israel selalu mengutamakan Allah dan mengasihi Allah dan berbuat baik pada orang lain. Lalu Musa memberitahukan apa yang Tuhan katakan tadi pada bangsa Israel. Dan orang-orang Israel berkata, Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan dan kami akan taat. Lalu Musa membangun sebuah tempat di kaki gunung Sinai dan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Setelah itu Allah memanggil Musa naik ke gunung untuk menerima loh-loh batu yang di atasnya Allah telah tuliskan hukum dan perintah-perintahnya untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, bisa nggak kita menaati perintah Allah dengan baik? Ya, sama seperti orang Israel, kita ini tidak taat dan berdosa. Karena itu, kita memerlukan juru selamat. Dan Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah memberi Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus agar dosa-dosa kita diampuni, sehingga Tuhan akan menolong kita untuk mengasihi dan mentaati perintahnya. Adik-adik, Tuhan memberi perintah atau peraturan bukan untuk membuat kita susah, tapi dengan adanya peraturan yang Tuhan buat akan menolong kita hidup benar. Tuhan mengasihi kita, karena itu Tuhan ingin kita taat. Tapi kita tidak bisa melakukan itu semua kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan. Jadi kalian harus ingat ya, berdoa selalu minta Tuhan menolong kita supaya kita taat melakukan perintah-perintahnya. Nah adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji menjadi Allah buat saya. Tolong ampuni setiap dosa-dosa saya. Dan tolong saya untuk bisa selalu percaya dan taat melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Yehezkiel 20 ayat 19b. Lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yehezkiel 20 ayat 19b. Lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia.
Adik-adik, aktivitas kita hari ini akan bermain maze. Caranya, kalian nanti akan membuat gambar kotak atau kalian bisa memakai kotak ubin di rumah dengan diberi batas. Kalian bisa membuat 9 kotak atau 12 kotak. Kemudian cara bermainnya nanti mata kalian akan ditutup dan papa atau mama akan memberikan instruksi supaya kalian mengikuti perintah yang diberikan untuk melewati setiap kotak sampai kalian bisa menyeberangi semua kotak yang ada. Adek, ikutin perintah mama ya. Lompat ke depan. Lompat ke kiri. Lompat ke depan. Lompat ke kanan. Lompat ke depan. Lompat ke kiri. Lompat ke kiri. Lompat ke depan. Ya, selesai. Adik-adik, lewat permainan tadi mengingatkan kita, waktu mata kita ditutup tidak bisa melihat apa-apa, itu bisa membuat kita jadi takut, tidak percaya, dan tidak taat pada Tuhan. Tapi ingat janji Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita dan menolong kita supaya kita tetap percaya dan taat pada Tuhan. Adik-adik, kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan memuji Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sampai bertemu di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Bye-bye, Tuhan memberkati.